Halo Sobat Pans, belakangan ini mungkin Sobat Pans sering dengar istilah seperti unicorn dan dekakorn, baik itu di berita ataupun media sosial. Tapi apakah Sobat Pans tahu apa arti dari istilah-istilah tersebut? Well, secara sederhana, unicorn adalah sebutan untuk perusahaan rintisan startup yang berhasil mencapai valuasi sebesar 1 miliar US dollar. Sementara itu, dekakorn merupakan level di atasnya, yaitu perusahaan yang memiliki valuasi minimal 10 miliar US dollar. Di Indonesia sendiri, beberapa perusahaan unicorn sudah berhasil mencapai status ini, seperti Tokopedia dan Traveloka. Bahkan ada juga perusahaan yang mencapai level dekakorn, salah satunya adalah Gojek. Menariknya, beberapa perusahaan ini telah melantai di pasar saham, yang artinya masyarakat umum juga bisa ikut memiliki sebagian kecil dari perusahaan-perusahaan besar tersebut melalui pembelian saham. Fenomena ini menunjukkan bahwa sektor startup di Indonesia semakin berkembang dan menjadi pilar penting dalam perekonomian digital. Munculnya unicorn dan dekakorn juga bukan hanya soal angka besar, tapi juga soal inovasi yang mereka bawa dan dampaknya terhadap masyarakat luas. Oke, sekarang kita bahas dulu pengertian dari dekakorn. Dekakorn sendiri merupakan sebutan untuk perusahaan dengan valuasi yang jauh lebih besar. Jika sebuah perusahaan sudah mencapai nilai valuasi lebih dari 10 miliar US dollar atau sekitar 160 triliun, barulah ia masuk ke dalam kategori dekakorn. Nah, pertanyaannya, jadi apakah ada perusahaan di Indonesia yang masuk kategori ini? Well, Gojek pernah menjadi dekakorn pertama dari Indonesia. Tentunya ini merupakan sebuah pencapaian yang membanggakan di sektor startup. Namun setelah Gojek bergabung dengan Tokopedia, membentuk entitas baru bernama Goto, situasi berubah. Meskipun di awal langkah merger ini diharapkan membawa hasil positif, namun performa Goto di bursa saham justru mengalami penurunan. Hal ini berdampak langsung pada nilai valuasi perusahaan, yang kemudian merosot hingga Goto tidak lagi dikategorikan sebagai dekakorn, melainkan kembali menjadi unicorn. Fenomena ini memperlihatkan bahwa menjadi dekakorn tidak hanya soal mencapai valuasi tinggi, tapi juga soal mempertahankan performa dan inovasi agar tetap relevan di pasar yang terus berubah. Oke, sekarang kita bahas pengertian dari unicorn. Nah, unicorn adalah istilah yang digunakan untuk menyebut perusahaan swasta dengan valuasi lebih dari 1 miliar US dollar atau sekitar 16 triliun. Kebanyakan perusahaan unicorn bergerak di sektor teknologi atau bidang-bidang yang membutuhkan investasi besar untuk menghadirkan inovasi produknya ke pasar. Mulai dari aplikasi ride-hailing hingga e-commerce, unicorn ini adalah pemain besar yang mengandalkan modal besar dan teknologi untuk terus berkembang. Namun berinvestasi di perusahaan unicorn tentu saja juga memiliki risiko. Meskipun potensi keuntungannya juga sangat menggiurkan, risikonya juga tidak kalah besar. Karena itu, investor juga lebih berhati-hati saat menanamkan modal di perusahaan seperti ini. Sebagai contoh, Gojek menjadi perusahaan unicorn pertama di Indonesia, yang didirikan oleh Pak Nadiem Makarim. Gojek berhasil membangun ekosistem layanan yang luas, dan memperluas jangkauannya hingga ke luar negeri. Dan hal ini membuktikan bahwa perusahaan teknologi di Indonesia mampu bersaing di kancah global. Kemudian penting untuk diingat bahwa status unicorn tidak hanya tentang angka besar, tetapi juga mencerminkan keberhasilan inovasi dan kemampuan perusahaan untuk terus bertumbuh di pasar yang kompetitif. Nah, Sobat Pans, sekarang kita bahas lebih dalam saham dari perusahaan unicorn Indonesia. Yang pertama ada PT Goto, Gojek, Tokopedia. Dulu, Goto pernah meraih status sebagai dekakorn, tetapi sekarang mereka harus kembali puas dengan gelar unicorn. Pada 11 April 2022, Goto resmi melantai di bursa saham. Goto menawarkan lebih dari 40 miliar lembar saham dengan harga 338 per lembar sahamnya. Saat itu mereka sukses mengumpulkan dana sekitar 13,7 triliun. Namun situasi sekarang berbeda. Saham Goto terus merosot hingga hanya bernilai 66 per lembar sahamnya. Dengan kapitalisasi pasar per Oktober tahun 2024 sekitar 79,29 triliun. Meski begitu, Goto masih menjadi yang teratas dalam kapitalisasi pasar di industrinya. Kemudian yang kedua ada PT Bukalapak.com dengan kode saham BUKA, yang merupakan salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Bukalapak didirikan pada tahun 2010 dengan misi membantu usaha kecil dan menengah beralih ke penjualan online. Dan pada tahun 2018, Bukalapak mencapai status unicorn. Namun mereka baru melakukan IPO pada tanggal 6 Agustus
tahun 2021. Dan mereka menawarkan lebih dari 25,7 miliar saham dengan harga 850 per lembar. Saat IPO, Bukalapak berhasil menghimpun dana lebih dari 21,9 triliun. Namun sayangnya mereka mengalami hal yang sama seperti Gotoh. Harga saham Buka juga terus menurun. Kini hanya di level 119 per lembar, dengan kapitalisasi pasar 12,27 triliun per 3 Oktober tahun 2024. Dan dilihat dari laporan keuangan mereka, Bukalapak juga mengalami kerugian sebesar 93% pada semester 1 tahun 2024. Well, jika Sobat Pans tertarik untuk berinvestasi saham di Panin Sekuritas, Sobat Pans bisa melakukan pembukaan rekening saham dengan cara scan barcode berikut ini dan raih kesempatan mendapatkan promo cashback senilai Rp200.000 dengan setoran dana sebesar Rp1.000.000, khusus menggunakan RDN Bank Panin. Dan Sobat Pans dapat menyetorkan dana dalam jangka waktu 7 hari setelah RDN jadi. Well then, happy trading dan happy investing. Investasi aman bersama Panin Sekuritas Pontianak.